Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia, SSTMKes, salah satu dosen di Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kadar Bangsa pada program studi D3 Kebidanan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT pada bidang penelitian dan publikasi. Berikut riset profil penelitian dan publikasi saya. Konsistensi saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi berfokus pada Dharma penelitian, di mana dalam pengembangan keilmuan, hasil penelitian yang saya lakukan sejalan dengan bidang keilmuan yang saya tekuni, yaitu ilmu kebidanan, khususnya ilmu komunitas, terutama dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak di komunitas. Saya memiliki basic kebidanan dan telah memiliki surat tanda registrasi bidan atau STR bidan. Selama 5 tahun terakhir, saya telah melakukan beberapa penelitian di bidang ilmu komunitas. Terdapat publikasi ilmiah yang diterbitkan di jurnal terakreditasi dari periode 2019 sampai dengan 2023. Di antaranya, Sinta 6 sebanyak 1 artikel, Jurnal Sinta 5 sebanyak 4 artikel, Jurnal Sinta 4 sebanyak 12 artikel. Dan ada juga jurnal yang tidak terakreditasi sebanyak 3 artikel. Secara garis besar, topik utama pada Dharma penelitian saya mengenai peningkatan kualitas ibu dan anak di komunitas. Dimulai pada tahun 2019, saya melaksanakan Tridharma di bidang penelitian dengan melakukan penelitian bersama yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita. Fenomena yang terjadi pada saat itu, diare merupakan penyebab utama kematian pada anak. Tercatat 314 kematian pada balita usia 12-59 bulan. Di tahun 2020, sebagai peneliti pertama, saya meneliti mengenai kejadian asfiksia neonatal pada bayi baru lahir yang dipublikasikan pada jurnal Sinta 5, disitasi sebanyak 1 kali, kemudian melakukan penelitian bersama tentang analisis faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan balita di posyandu, diterbitkan pada jurnal Sinta 4, yang disitasi sebanyak 12 kali. Pada tahun 2021, saya juga melakukan joint riset dengan beberapa dosen kebidanan di Universitas Kadar Bangsa dan menghasilkan 2 artikel ilmiah yang dipublikasikan secara nasional mengenai pelaksanaan 10T pada ibu hamil dan imunisasi bayi usia sampai 12 bulan. Di sini saya bertindak sebagai penulis pertama pada jurnal yang dipublikasikan. Sebagai tenaga kesehatan, dalam memberikan pelayanan kebidanan, khususnya kepada ibu hamil, haruslah sesuai dengan standar pelayanan kebidanan, yaitu dengan melaksanakan 10T pada kunjungan antenatal care. Pada tahun 2022, saya melakukan joint riset antar dosen, yaitu mendapatkan hibah PDP Dikti tahun 2022 dengan tema Speak Delay pada anak usia 2-5 tahun. Pada penelitian ini terdapat 3 bidang ilmu dosen, yaitu ilmu kesehatan masyarakat, ilmu anak, dan ilmu komunitas. Sebagai dosen komunitas, saya berperan aktif dalam melakukan survei pemetaan dan memberikan wawasan untuk menambah pengetahuan umum tentang upaya penanganan keterlambatan bicara. Selain itu, di tahun 2022, saya juga menghasilkan 6 jurnal ilmiah bereputasi atau terakreditasi Sinta 4 pada Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi dan Science Midwifery. Pada tahun 2023 menghasilkan 5 jurnal ilmiah terakreditasi, yaitu Sinta 6 sebanyak 1 artikel, disitasi sebanyak 3 kali, kemudian Sinta 5 sebanyak 3 artikel, dan Sinta 4 sebanyak 2 artikel. Penelitian yang terbaru saya lakukan dengan tema kejadian stunting, di mana kelahiran BBLR mempunyai faktor resiko 20% dapat terjadinya stunting. Sedangkan ASI eksklusif dan pola asuh pemberian makanan merupakan faktor confounding dari terjadinya stunting.
Dalam upaya pengendalian dari kejadian stunting itu sendiri, jika kita kaitkan dengan prevalensi BBLR, ibu hamil dengan pemenuhan asupan gizi, karena pemenuhan gizi seimbang merupakan faktor utama untuk menurunkan angka kejadian stunting. Karya fenomenal. Karya yang dianggap fenomenal adalah mendapatkan hibah kompetitif nasional tahun 2022 dari lembaga DRTPM Kemendikbudristek melalui penelitian dosen pemula atau PDP dengan total pendanaan sebesar 17.900.000 yang berjudul Faktor yang mempengaruhi keterlambatan bicara pada anak usia 2-5 tahun di Puskesmas Muara Enim. Dan hasil penelitian akan dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Midwifery Zygote Sinta 4. Namun, pada saat ini telah menghasilkan karya poster tentang speak delay yang terdaftar hak cipta dengan nomor permohonan EC00-2023-72795 tahun 2023. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2022 dengan sebanyak 150 responden. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu terdapat 9,3 anak yang keterlambatan bicara dan bahasan speak delay. Kebanyakan yang mengalami keterlambatan bicara dan bahasan speak delay pada anak dikarenakan 17,5% itu disebabkan intensitas penggunaan gadget, 15,9% dialami pada anak dengan jenis kelamin laki-laki, dan 20%-nya dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang demokratis. Dari hasil penelitian ini tentunya kami harapkan adanya peran petugas kesehatan dalam memberikan KIE kepada ibu, mulai dari masa kehamilan dan kepada ibu yang mempunyai balita lebih memperhatikan kembali perkembangan anak, terutama dalam perkembangan bahasa, untuk lebih aktif lagi lebih mengajak anak berinteraksi dan mengobrol dengan menggunakan artikulasi yang jelas. Makna dan kegunaan. Penelitian mengenai keterlambatan bicara sangat penting di mana unsur bahasa salah satu penilaian perkembangan pada anak. Karena ketika anak terlambat bicara, maka anak tersebut akan mengalami gangguan perkembangan. Luaran penelitian ini ditransformasikan dalam bentuk poster sebagai alat yang bertujuan untuk menambah pengetahuan umum tentang upaya penanganan keterlambatan bicara dan berkomunikasi secara efektif dengan anak agar keaktifan berbicara anak meningkat. Yang diharapkan tentunya lebih menarik dan memudahkan masyarakat memahami informasi tentang kesehatan. Selain itu, melalui media berupa gambar dan tulisan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa, khususnya dalam memberikan konseling, informasi, dan edukasi yang tepat sasaran. Kemudian, ada beberapa penelitian dan publikasi lainnya yang juga diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi. Kemudian, saya juga mempunyai 7 buah hak cipta berupa 2 buku ber-ISBN, 4 poster, dan 1 media putar sebagai alat peraga dalam kunjungan kehamilan. Demikian deskripsi singkat mengenai dharma penelitian saya. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada semua tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan pada diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.